Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita dapat bertemu kembali. Pada ibadah kali ini kita akan mempersiapkan diri kita dengan memulai saat teduh. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita mempersiapkan diri kita, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tundukkan kepala untuk saat teduh sejenak. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa di sorga. Saudara sekalian, Tuhan yang memanggilmu beribadah pada pagi ini adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang maha kasih. Karena itu datanglah beribadah kepadanya dengan penuh sukacita. Dan percayalah bahwa pertolongan dalam ibadah kita adalah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara segala ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Lord, I give you my heart. In you.
Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita akan mengaku segala dosa kita. Karena tidak ada yang benar. Sekalian kita adalah orang yang berdosa dan bersalah di mata Tuhan. Karena itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat. Kami datang kepadamu pada pagi ini di ibadah hari Minggu yang kudus. Kami datang dengan penuh kerendahan hati menghampiri takhta suci-Mu. Karena kami menyadari sepenuhnya bahwa karena anugerah dan damai sejahtera, karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang sudah melayakkan kami datang beribadah kepadamu. Kami mau mengaku semua pelanggaran dan dosa kami. Tuhan, kuduskan dan sucikanlah semua perbuatan kami, pikiran kami, ucapan-ucapan kami yang tidak berkenan di mata-Mu dan juga tidak berkenan di hadapan saudara-saudara seiman kami, orang yang terdekat dengan kami, suami, istri, anak, menantu, dan juga hubungan kami satu dengan yang lain di dunia kerja kami. Kami mohon Engkau berkenan menyucikan dan menguduskan kami kembali. Karena kami sudah memohonnya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa mohon pengampunan dosa. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak dan Ibu kita bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Yesus kita, Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 110 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita mempersiapkan hati dan jiwa kita angkat satu pujian dengan sayapmu. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita memohon Roh Kudus agar Roh Kudus membukakan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Engkau untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, mendengarkan arahan-arahan bagi kami semua, agar hidup kami terarah dan sesuai dengan koridor yang telah Tuhan berikan dan tetapkan bagi kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan membahas satu tema, yaitu mengapa kamu takut. Kata-kata ini adalah kata-kata Tuhan yang diambil dari Matius pasal 8 ayat 26 yang berbunyi demikian. Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Perkataan ini ditujukan kepada para murid yang saat itu ketakutan dengan angin ribut dan gelombang tinggi yang akan menenggelamkan kapal mereka. Sebenarnya teguran ini juga berlaku bagi kita semua yang saat ini, yang setiap hari ada saja yang membuat kita gelisah dan takut. Pantaslah Tuhan Yesus saat itu menegur para murid dengan situasi ketidakpercayaan mereka. Bagaimana mungkin mereka yang sudah mengamini Tuhan Yesus sebagai Tuhan, namun masih juga merasa ragu. Bahkan ketika Tuhan berada sedekat itu dengan mereka, Yesus menegur para murid dan ingin mengatakan, "Mengapa kamu perlu takut dengan situasi dunia ini? Padahal aku sudah berada di samping kamu." Kekhawatiran yang terlalu berlebihan kadangkala membuat kita kehilangan iman yang sesungguhnya, dan hal itu seringkali tidak kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi hari kita bangun dari tidur dan berdoa, seraya bersyukur kepada Tuhan atas perlindungannya semalam, dan karena kita boleh kembali bangun dalam hidup yang baru. Lalu kita melanjutkan doa kita, menyerahkan seluruh diri kita ke dalam tangan kasih Tuhan dan percaya akan penyelenggaraannya dalam hidup kita. Namun, beberapa jam sesudah berdoa, dan bahkan hanya dalam masa beberapa menit saja setelah kita beranjak dari tempat tidur kita, terkadang semuanya berubah seketika
saat kita berhadapan langsung dengan kenyataan hidup sehari-hari. Kita mulai teringat akan persoalan hari kemarin yang belum selesai. Kita menjadi khawatir dengan pekerjaan dan target yang belum tercapai. Kita menyerah pada persoalan keluarga dan lain sebagainya. Terkadang kita mulai mengumpat, mengeluarkan kata-kata kasar. Bahkan acap kali orang di sekeliling kita pun ikut kena getahnya. Lalu kita meneguhkan hati untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan mengandalkan diri sendiri. Kita lupa bahwa tadi pagi kita sudah datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan pada penyelenggaraan kasih-Nya yang ajaib itu. Kekhawatiran yang berlebihan, bahkan sampai pada ketakutan yang tidak perlu akan persoalan dan beban hidup kita, itu adalah godaan terbesar yang dapat menghilangkan iman kita dalam sekejap, dan seringkali kita tidak sadari itu. Bila kita sudah berpasrah padanya karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan diri kita berjalan sendirian. Mengapa kita masih juga takut? Mengapa masih juga selalu mengandalkan diri sendiri seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan pada saat itu? Maka tidak salah bila Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya juga, yang berkata seperti berikut ini sabda dari Tuhan sendiri. Sesungguhnya bila kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dari Matius 18 ayat yang ketiga. Sifat anak kecil yang selalu merasa kecil dan mau mengandalkan orang yang lebih besar darinya. Anak kecil yang selalu merasa aman karena menyadari ada orang dewasa di sekelilingnya. Anak kecil yang bermain penuh dengan kegembiraan tanpa khawatir karena selalu merasa ada orang dewasa yang menemaninya. Begitu pula seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya, merasa aman karena Tuhan selalu berada di dekat kita dan memperhatikan kita, selalu hidup penuh gembira tanpa khawatir karena kita selalu percaya Ia selalu menemani kita kapanpun dan dimanapun. Di tengah pandemi ini, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Jadilah seperti anak kecil tadi yang selalu merasa bahwa Tuhan ada di samping, bahkan di hati kita. Tuhan kita tidak pernah tertidur sedikit pun. Dia selalu akan menolong kita. Seperti kata pemazmur, Tuhan itu tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia adalah penjaga Israel. Dia adalah penjaga kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami ditegur oleh firman-Mu, firman yang tertuju kepada murid-murid-Mu ya Tuhan. Padahal bahwa Engkau berada di samping mereka. Padahal mereka dalam perikop sebelumnya dikatakan bahwa mereka mengimani Engkau sebagai Tuhan mereka. Tetapi tidak beberapa lama mereka ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup
mereka tidak mengandalkan Engkau. Bahkan sedikit pun Engkau tidak ada di hati mereka ya Tuhan. Mereka mengandalkan diri sendiri. Dan terakhir ketika mereka telah mentok tidak bisa berbuat apa-apa lagi, justru mereka juga memarahi Engkau ya Tuhan. Seringkali tindakan murid-murid itu juga kami tindakkan dalam kehidupan kami. Kami lebih sering mengandalkan kekuatan kami. Kami lebih sering mengandalkan keberadaan dan diri kami sendiri bahwa kami dapat mampu mengatasi itu. Tetapi firman-Mu mengajarkan kepada kami, biarlah kami mengandalkan Engkau. Kami tidak khawatir akan kehidupan kami ya Tuhan. Terutama ketika masa-masa pandemi ini. Biarlah kami taruhkan kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam kekuasaan tangan Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami ini. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui pelayan Tuhan yang sudah menyampaikan firman, Pastor Agus Santoso. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita membawa segala pergumulan kita, menyampaikannya kepada Tuhan melalui doa syafaat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu, memuji Engkau atas segala kemurahan-Mu kepada kami. Karena kami percaya bahwa tangan Tuhan tak pernah lepas, tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa kami alami selaku umat tebusan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kami adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang juga adil, pengasih dan penyayang. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Di dalam iman dan percaya kami bahwa Tuhan sudah menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan pergumulan kami. Kami mau datang menyampaikan semua persoalan kami, pergumulan kami, karena hanya Tuhanlah sandaran kami dan jawaban dari semua yang kami sedang gumuli. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa bangsa kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami tahu bahwa warga masyarakat yang ada di negara kami banyak yang menjadi khawatir, banyak yang menjadi takut. Mereka menjadi bimbang karena situasi yang terjadi sekarang. Kami mau berdoa ya Tuhan, baik untuk pemerintah kami maupun untuk warga masyarakat. Kiranya Engkau Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa sepenuhnya. Kami mohon Engkau menolong pemerintah kami, menopang mereka yang mengemban tanggung jawab mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Berikanlah mereka hikmat-Mu, takut akan Tuhan. Berikanlah mereka kerjasama yang baik
sehingga dapat mengambil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab dan juga keputusan yang adil, keputusan yang berpihak kepada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Tolonglah pemerintah kami ya Tuhan dalam upaya untuk menangani persoalan pandemi COVID-19. Engkau memberkati Satgas COVID-19 dalam tanggung jawab mereka. Engkau juga menolong ya Tuhan supaya setiap warga masyarakat, baik yang terpapar positif virus COVID-19 maupun ya Tuhan, warga masyarakat yang tetap beraktivitas di dalam keseharian mereka. Kiranya kasih dan anugerah-Mu Engkau nyatakan kepada kami, warga masyarakat. Pulihkanlah ya Tuhan mereka yang sakit di hospital-hospital, di tempat-tempat di mana mereka sedang menjalani isolasi mandiri. Tolonglah juga semua warga masyarakat untuk dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Termasuk anggota gereja kami. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong dengan tangan-Mu yang penuh kasih, menopang, menjaga dan melindungi anggota-anggota gereja kami. Baik yang ada di Sumba, baik yang ada di Malang, di Magelang, di Semarang, yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di Bitung, yang ada di Manado, dan yang ada di Gading Serpong ya Tuhan, serta yang ada di Batok. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga anggota gereja GPEI, mereka dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Berkatilah pekerjaan, berkatilah usaha mereka, berkatilah anak istri, keluarga, rumah tangga mereka. Berkatilah ya Tuhan, studi dan pekerjaan dari semua anak-anak-Mu. Berkatilah pengurus sinode GPI. Berkatilah ya Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang dengan setia melayani Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas kami. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu nyata. Terima kasih Bapa. Berkati pelayan-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Pastor Agus Santoso. Berkati keluarga dan pelayanannya. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan melalui pelayanan anak-Mu ini. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Dan kami mau mengakhirinya dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Anggota gereja saya undang untuk berdiri. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, puji Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah hari ini. Sebelumnya, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1.
Dalam hitungan ketiga, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan sudah memberkati kita di dalam ibadah ini. Sekarang mari kita kembali melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetap dengan percaya dan mengandalkannya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, tinggal menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali dan diberikan waktu untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya.